Halo, selamat datang di podcast Serutu PTN. Terima kasih banyak udah klik podcast Serutu PTN ini. Hanya di sini kamu bisa dengerin kisah dari seluruh pelajar di Indonesia. Dan gak hanya itu, kita bakalan bagiin informasi, tips, triks buat kamu. Dan kamu bisa dengerin podcast ini gratis di Spotify. Jangan bosan-bosan dengerin suara aku dan yang lainnya ya di podcast ini. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Harus tetap semangat dan stay healthy ya. Balik lagi sama aku Odi. Dan seperti biasa, aku bakal bagiin tips-tips dan informasi menarik buat teman-teman semua. Nah, di episode kali ini aku mau bahas beberapa kebiasaan yang sering dilakuin oleh orang-orang yang pelupa. Lupa akan sesuatu hal itu lumrah. Semua orang pasti mengalaminya. Terlebih bagi kamu yang sedang sibuk. Banyak hal yang mesti dipikirkan, kadang membuatmu luput terhadap satu hal. Meski lupa itu wajar, tapi ada sebagian orang yang lupanya sudah jadi bawaan dari lahir. Saking seringnya, kamu sendiri pun dibuat sebel dengan kebiasaan lupamu. Apalagi di saat-saat yang genting, inginmu semuanya sempurna, tapi malah ujung-ujungnya mengecewakan atau merepotkan. Lantas, bagaimana ya kehidupan kamu yang pelupa ini? Nah, yuk disimak penjelasan berikut. Yang pertama, sering kesel sama diri sendiri karena tiap hari ada aja hal yang merepotkan. Kamu yang pelupa pasti pernah merasakan di mana sewaktu-waktu kamu merasa menjadi yang paling repot sedunia. Contohnya, saat kamu buru-buru ke kampus untuk presentasi, saat sampai ternyata kamu lupa bawa flash disk. Kesel gak sih? Tapi karena udah biasa, kamu jadi maklum dan ikhlas saja menjalaninya. Mau gak mau mesti pulang lagi dan balik lagi ke kampus. Yang kedua, karena tahu akan kekurangan diri, kamu jadi punya kebiasaan prepare dalam hal apapun segala hal. Karena sudah sering dalam situasi sulit saat lupa, kamu jadi paham apa yang mesti kamu lakukan. Kamu mesti prepare lebih. Mau gak mau, mesti merelakan diri untuk mengurus segala sesuatunya lebih awal. Inilah yang jadi penolongmu untuk menghindari lupa bawa barang, lupa ada janji, lupa bayar kos, dan lain sebagainya. Yang ketiga, deg-degan adalah makanan sehari-hari. Sekalipun sudah menyiapkan diri dengan baik, tapi ujungnya tetap aja panik. Saat orang lain ke bioskop nonton horor atau ke pasar malam naik kora-kora untuk merangsang adrenalin, kamu gak perlu. Sebab hal sepele pun kadang bisa bikin kamu gak tenang. Misalnya saat lupa udah nutup kamar kos atau belum. Orang biasa mungkin bisa tenang dan positive thinking udah menutupnya. Tapi kalau kamu, hal sesepele itu bisa bikin panik gak karuan. Ini disebabkan karena sudah banyak banget kehilangan yang menimpamu karena kelupaan. Yang keempat, karena sering dibantuin dan ngerepotin orang lain, kamu pun menjadi pribadi yang tahu balas budi. Nggak bisa dipungkiri bahwa karena lupa, kamu jadi sering ngerepotin orang-orang. Lupa kunci di jalan, terpaksa minta bantuan orang.
lupa isi bensin, terpaksa minta temen bawain. Karena keseriusan berurusan sama orang, kamu jadi tahu arti pentingnya balas budi. Kamu percaya kebaikan itu nular. Makanya kamu terus berbuat baik karena tahu bakal butuh orang lain yang itu entah kapan. Selanjutnya, sebenarnya gak enak mau merepotkan orang lain terus. Namun karena udah bawaan lahir, jadi ya susah untuk ngubahnya. Jadi pelupa itu identik dengan kerepotan. Sampai kadang butuh orang lain kalau sudah gak bisa kamu atasi sendiri. Kalau disuruh milih, sejatinya kamu gak mau ngerepotin. Tapi ya masalah kan gak ada yang tahu. Selain itu, kamu juga gak enak minta tolong terus. Sebab ini jadi tanggung jawab tersendiri untuk membalas kebaikannya di kemudian hari. Tapi ya mau gimana lagi, lupanya udah bawaan lahir sih. Dan yang terakhir, karena kekurangan ini, kamu jadi lebih bisa menghargai kekurangan orang lain. Kamu jadi terhindar dari kesombongan. Namun ada hikmahnya juga jadi pelupa. Kamu jadi tahu bahwa meski punya banyak kelebihan lain, tapi ada satu kekurangan yang sulit kamu atasi. Inilah yang menjadi alarm pencegah saat kamu mulai membanggakan diri. Selain itu, kamu jadi sering merasakan betapa baiknya orang-orang yang mau menolong di saat kamu butuh. Ini kembali jadi pengingat bahwa kamu senantiasa harus berbuat baik. Itulah beberapa hal yang mungkin akrab kamu rasain sebagai orang yang pelupa. Meski sudah berusaha untuk disiplin dan mempersiapkan semuanya dengan baik, tapi ya tetap saja dalam beberapa kesempatan kamu masih kecolongan dan ada yang kelupaan. Ya mau gimana lagi kan? Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Semangat! Sampai jumpa di episode selanjutnya.